Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel dengan NIM A1Q1240068. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah teori pendekatan konseling. Baik, di sini saya menggunakan 3 teori pendekatan, yaitu psikoanalisis, humanistik, dan behavior. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak contoh video yang pertama. Baik, setelah menonton video tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwasannya saya mengambil teori psikoanalisis ini sangat tepat karena melamun atau biasa disebut daydreaming dipandang sebagai ekspresi pikiran atau keinginan yang tak sadar. Nah, melalui ini, si anak melakukan pelarian dari konflik batin atau kecemasan. Si anak mungkin dalam mendapatkan tekanan emosi dan mengalihkan dorongan yaitu melalui halusinasi atau fantasi. Nah, masuk video yang kedua, yaitu masuk video bantahan. Setelah melihat video bantahan, saya bisa menyimpulkan bahwasannya anak yang sedang melamun itu tidak selamanya dalam tekanan batin atau dalam kecemasan, tetapi anak yang sedang melamun juga bisa disebabkan karena tidak sarapan pagi dan mungkin terlihat lelah. Nah, setelah melihat video yang kita lihat bersama, saya bisa menyimpulkan bahwasannya setelah sekolah menyediakan program sarapan pagi atau biasa kita sebut MBG, si anak kembali fokus dan semangat untuk menjalani hari-harinya. Nah, masuk teori yang kedua, yaitu teori humanistik. Nah, di sini mari kita melihat bersama-sama contoh kasus videonya. Taruh di sini cepat. Yuk, semuanya tadi apa? Harus tulis dua. Iya, apa? Enggak berdebutan. Bersinta, Fadila, Safa. Bersinta, Fadila, Safa. Gini, Mi? Lapan, Nursifa, Lilis, Safa. Jam bilang sekolah jam bina kelas 1. Oh, Nursifa, Lilis, Safa. Hati kok udah mau hambur nih. Nursifa, Lilis, Safa. Safa. Nah, setelah melihat video tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwasannya alasan saya mengambil teori humanistik karena inti masalah ini yaitu pada keinginan atau makna dan pilihan pribadi si adik. Si adik menolak kuliah sebagai bentuk pencarian jati diri. Nah, akibatnya terjadilah konflik karena kurangnya empati dan penerimaan. Si adik merasa tertekan dengan harapan orang tua dan tidak didengarkan kebutuhannya. Si kakak fokus pada kewajiban, yaitu tugas si kakak untuk memastikan adiknya untuk kuliah dan mendapatkan nilai terbaik. Baik, mari kita simak bersama-sama contoh kasus bantahannya. Sehingga konselor itu dapat membantu konseli, yaitu pembulunya atau korbannya itu dalam menyadari dan mengubah pikiran dan perilakunya yang salah yang mendasari bullying itu terjadi. Lalu setelah melihat contoh kasus bantahannya, saya bisa menyimpulkan bahwasannya humanistik menekankan kebebasan untuk memilih dengan pertumbuhan yang positif. Dalam kasus ini, si adik dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah ia pilih. Nah, setelah kita melihat video tersebut, dalam kasus bantahan tersebut, nah, seseorang bukan hanya untuk aktualisasi diri, tetapi humanistik mengasumsikan bahwa individu mampu memahami atau mengungkapkan perasaannya secara jujur tanpa harus berbohong pada dirinya sendiri. Nah, masuk ke teori yang ketiga, yaitu teori behavioristik. Mari kita lihat sama-sama contoh kasus videonya. Nah, setelah melihat video tersebut,
alasan saya mengambil teori behavioristik karena si anak menunjukkan perilaku senang karena adanya penguatan positif. Anak menjadi ceria dan bersemangat karena mendapatkan hadiah dan perhatian sehingga perilaku tersebut diperkuat dan diberikan kue, hadiah, serta pujian yang membuat anak senang karena adanya reward tersebut. Nah, masuk ke contoh kasus bantahannya. Nah, alasan saya memilih teori behavioristik untuk bantahannya karena teori behavioristik tidak hanya melihat perilaku tampak saja, tetapi juga kegembiraan pada si anak bisa muncul karena adanya perasaan dicintai bukan hanya karena hadiah. Ada juga anak yang tetap senang meskipun tidak mendapatkan hadiah. Ini menunjukkan bahwasannya perilaku tidak sepenuhnya dikendalikan oleh transformer. Ulang tahun memiliki makna kebersamaan dan perhatian. Hal ini bisa disesuaikan dan dijelaskan oleh teori-teori behavioristik. Kesenangan ulang tahun bersifat sementara, tidak selalu membentuk pola perilaku baru sebagai tujuan behavioristik. Nah, baik, sekian video dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.